Puluhan pedagang kuliner alun-alun Kota Pekalongan yang direlokasi sejak 10 Agustus lalu kini sudah mulai berjualan di Pasar Sugihwaras. Dari pantauan di lapangan, pada sejumlah pedagang kuliner mulai membuka kios, menata gerobak, meja, dan kursi, serta membersihkan kios yang ditempati. Seperti salah satunya Maman, pedagang soto ayam yang mengaku baru pindah pada Rabu 24 Agustus 2022 lalu dan kini sudah mulai bersiap untuk membuka dagangannya. Dengan kondisi yang belum ramai karena baru mulai pindah, Maman berharap pemerintah bisa sering mengadakan event di Pasar Sugihwaras untuk mendatangkan masyarakat. Pihaknya juga meminta agar Pasar Sugihwaras tidak berhenti dipromosikan serta dipasang banyak penerangan agar menarik bagi para pengunjung. Adapun sesuai instruksi dari dinas terkait, menyusul akan ditatanya alun-alun Kota Pekalongan, yakni untuk dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Para pedagang alun-alun baik pedagang fashion maupun kuliner direlokasi ke Pasar Sugihwaras pada 10 Agustus 2022. Pedagang kuliner sejumlah 54 pedagang kemudian menempati lantai bawah Pasar Sugihwaras, sementara pedagang fashion menempati lantai 2. Iya, ke Sugihwaras beli buah, pulangnya ketemu Pak Kadar. Assalamualaikum pemirsa yang di rumah, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Ya, pantun tadi mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini di Expose, lebih dekat, lebih santai, bersama dengan saya Yusita. Seperti biasa pemirsa, selama 45 menit ke depan kita akan berbincang mengenai topik yang sedang ramai di kalangan kita sebagai seorang masyarakat seperti itu ya, terutama para pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekalongan, yaitu mengenai Pasar Sugihwaras tertata lebih sejahtera. Nah, saya tidak sendirian pemirsa, saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak dari Kepala Dindakop dan UKM yang terhormat Bapak Insinyur Budianto MPI Mhum. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya, baik ya. Semangat ya Pak ya? Semangat. Luar biasa. Pak Budi sering ke pasar atau ke minimarket ini? Ya semuanya. Kalau pas lagi suntuk ya jalan-jalan ke mall, ya ke makanan lah kira-kira gitu. Oke, tapi pasti sudah mengunjungi di sini ya Pak ya? Ya pernah. Oke, sudah mencicipi semua Pak? Ya sebagian. Sebagian, baik. Ini kan banyak sekali ya Pak ya kios-kiosnya, berarti semua sudah Pak Budi cicipi ya? Cicipi yang di sana semua. Baik, luar biasa. Itu tadi dari Pak Budianto, kemudian narasumber kita yang kedua ada dari Kabid Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang saya hormati, Pak Dedi Setiawan, Sarjana Ekonomi. Halo Pak, selamat datang. Oke, halo Mbak. Iya, selamat bergabung Pak di Expose. Siap. Siap, baik, luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Sering ke pasar juga nggak ini Pak? Dulu sering ke pasar, tapi sekarang menjadi tugas harus ke pasar. Oke, baik, mengontrol semuanya ya Pak ya. Tapi Pak Dedi sudah mencicipi semua yang ada di sini belum? Kalau semua belum, Oke, pasti belum. Tapi belum kalau ya? dulu yang di existing itu pernah lah. Kalau orang Pekalongan pasti sudah pernah mencicipi kuliner di alun-alun, pasti sudah pernah. Oke, toko favorit Pak Dedi nih di sini siapa nih? Dulu saya sering jajan yaitu lontong opor, terus sop kaki kambing. Lontong opor, sop Ya, kaki dulu kambing, enak ya Pak ya? Iya. Dulu ya, baik. Ya, ayam juga sering. Jadi Baik, terus semangat ya Pak ya, nanti kita Semangat, akan harus semangat, ya. sampai sesi akhir seperti itu Pak Budi dan Pak Dedi. Kita akan membahas ini mengenai relokasi Pasar Sugihwaras seperti itu. Baik, untuk Pak Budi, saya ingin bertanya Pak. Siap. Pasar ini kan merupakan sarana untuk para pedagang seperti itu ya, untuk memajukan ekonomi yang lebih baik seperti itu ya. Adanya pasar itu bisa digunakan untuk para pedagang kita kaki lima terutama yang ada di Kota Pekalongan. Sebagai Ketua Dindakop,
dan UKM melihat perkembangan pasar saat ini itu seperti apa Pak? Dipersilakan. Kalau kita bicara mengenai pasar di tempat Kota Pekalongan itu ada 11 pasar ya. 11 pasar ditambah ini satu berarti 12 pasar ya. Tapi hari ini yang kita bicarakan adalah pasar yang Sugiwaras ini ya Bu ya. Jadi memang pasar ini kan tempat berkumpulnya para konsumen dan produsen ya. Dalam betul. Sini konsumen pembeli, produsen adalah penjual. Nah, memang dengan pasar Sugiwaras ini adalah merupakan perpindahan dari kuliner maupun fashion yang ada di alun-alun. Mengapa dipindah? Memang di alun-alun ini nanti akan dibuat pedestrian, akan dibuat untuk jalan gitu ya, untuk jalan olahraga, untuk rekreasi dan sebagainya. Ini sesuai dengan Perwal ataupun Perda 9 tahun 2020 yang diperbarui dengan 30/2001 tentang rencana tata ruang wilayah. Jadi di alun-alun itu nantinya akan kita bikin ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Apa ya. Itu Pak? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di alun-alun. Lah, otomatis di situ nanti akan kita bikin rapi untuk jalan, untuk olahraga, untuk rekreasi dan sebagainya ada di situ. Nah, karena di situ juga ada ada pedagang kuliner, ada pedagang fashion dan yang sudah tercatat di Dindakop, maka pemerintah kota menyediakan tempat di Sugiwaras ini. Nah, pada tanggal 10 Agustus 2022 ini semuanya berpindah ke sini ya, dengan harapan ya samalah paling tidak atau lebih baik dan omsetnya akan lebih besar. Kira-kira seperti itu dulu ya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi ini awalnya itu adalah perpindahan dari kawasan Citayu itu ya Pak ya? Bukan, di alun-alun. Oh, di alun-alun. Mohon maaf, di alun-alun. Perlu dikoreksi ya. Di alun-alun kemudian dipindahkan ke sini ya Pak ya. Jadi itu yang melatar belakangi. Luar biasa. Nah, saya ingin mengarah ke Pak Dedi. Pertanyaannya masih sama Pak. Ini Pak Dedi sebagai Kabid Pasar dan Pedagang Kaki Lima, seperti itu ya. Melihat perkembangan pasar saat ini seperti apa Pak? Dipersilakan. Kalau pasar khususnya di Sugiwaras, jadi Sugiwaras ini sudah ditetapkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa sesuai Perda nomor 9 tahun 2020, ini rencana tata ruang rencana wilayah itu adalah untuk perdagangan dan jasa. Jadi memang di tempat sini itu memang diperuntukkan untuk perdagangan. Jadi secara legal dan peraturan itu memang teman-teman pedagang di sini itu lebih kita tata dan istilahnya lebih pas dibanding kalau di alun-alun itu secara RT RW itu sebagai RTH. Dulu untuk sektor informal diperbolehkan, tapi setelah ada Perda nomor 9 tahun 2020 itu tidak diperkenankan lagi karena alun-alun difungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau. Seperti itu Mbak. Jadi Sugiwaras memang sudah spesial untuk teman-teman pedagang gitu. Wah, ternyata tempat ini sudah dispesialkan ya tentunya ya. Baik, luar biasa. Nah Pak Budi, dalam pembuatan renovasi Pasar Sugiwaras ini kan tentunya melalui proses yang sangat panjang ya Pak ya. Nah, ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan, pemirsa di rumah ingin mengetahui bagaimana sih renovasi yang sudah dilakukan oleh Ketua Dindakop dan UKM beserta para pihak yang terkait. Dipersilahkan Pak. Kita kronologi saja bahwa pembangunan Pasar Sugiwaras ini memang tadi diperuntukkan untuk kuliner dan fashion. Ini dibangun tahun 2019 ya, dengan tahap pertama dan tahap kedua ya. Ini jumlahnya ini sekitar 5,6 M ya, sedangkan tahap yang kedua tahun 2020 ini jumlahnya 6,2 miliar. Jadi jumlah total keseluruhan
anggarannya itu sekitar 11,8 miliar. Adapun jumlah kiosnya adalah 263 unit kios yang terdiri dari 53 kios kuliner ya, yang ada di lantai bawah ini ya. Ini ada 53 ini dari pojok sana dari pojok ya Pak ya. Pojok itu sate Moro Seneng. Sate Moro Seneng. Kamu sampai pojok depan. Pojok depan, oke. Sini Pak, sini Bu, sana pojok sana. Oke. Nah, sedangkan kios yang kedua yaitu 210 kios itu di lantai 156, yaitu yang pojok sana yang ada gambar merah putihnya itu ke sana. Iya. Itu 56 dan yang di lantai atas itu 154. Ya. Wow. Jadi itu jumlahnya. Nah, jumlah itu untuk perpindahan untuk mewadahi adalah pedagang fashion dan kuliner yang ada di alun-alun. Nah, jumlah itu sudah terdaftar dan jumlahnya sudah pas yang pindah sini. Kira-kira begitu. Berarti sudah pas ya, memang diperuntukkan untuk para pedagang yang di alun-alun ya, seperti itu ya Pak Budi ya. Baik, dari Kabid Pasar sendiri apa ini Pak? Tugas apa yang saat dilakukan renovasi untuk tim Kabid Pasar dan Pedagang Kaki Lima sendiri seperti apa Pak Dedi Setiawan? Dipersilakan. Sebetulnya tadi yang disampaikan pembangunan tahun 2019 ini kan dulu dipakai untuk pasar senggol. Jadi masyarakat Pekalongan dulu tahunnya sini itu adalah pasar senggol ya. Nah, pasar senggol pada tahun 2019 itu kita relokasi ke pasar senggol baru di Kuripan. Memang pada waktu itu yang baru bisa kita relokasi itu adalah di sisi barat, jadi sebelah sini. Yang sisi utara itu belum bersedia berpindah karena memang tempat belum disediakan. Jadi bersamaan pada waktu itu kita bangun tahap pertama tahun 2019 dan di Kuripan itu sama. Jadi sehingga memang terjadi sedikit masalah. Tapi setelah tahun 2020 setelah selesai itu kita bisa relokasi kurang lebih 200 lebih pedagang senggol itu ke Kuripan, sehingga di sini sudah bisa terbangun. Namun karena 2020 ada anggaran refocusing sehingga pending, baru 2021 tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas dimulai kembali. Seperti itu. Wah, ternyata alurnya cukup panjang ya Pak Budi ya untuk membuat atau merenovasi Pasar Sugiwaras, dan sekarang kita berada di sini sudah ditempati di beberapa kios ya Pak ya. Dan ini berarti semuanya sudah ditempati ya Pak Budi ya? Sudah ya. Sudah. Oke, baik-baik fashion dan kuliner luar biasa. Nah, Pak Budi, saya ingin bertanya, dalam proses tersebut, pembangunan tersebut atau renovasi tadi pastinya menemukan beberapa kendala. Apa sih Pak yang menjadi kendala Pak Budi beserta tim untuk merenovasi Pasar Sugiwaras? Dipersilakan. Jadi kalau menurut kami dari Pemkot ya tidak ada kendala yang krusial ya. Yang menjadi kendala krusial itu dari para pedagang. Kalau untuk fashion karena tempatnya memang hanya baju-baju saja sehingga tidak masalah. Sehingga mereka pindah ya dengan cepat lah. Cuman yang untuk kuliner mereka sudah terbiasa dengan luas yang lebar di alun-alun. Lebar 3 meter, sana 3 meter. Nah, sedangkan di sini kan cuman 2 kali 2,4 meter. Wah, oke. Baik. Gitu kan. Nah, tapi itu yang sering dibicarakan, nanti tempat yang nggak cukup dan sebagainya. Nah, pemerintah daerah nanti akan menyediakan bangku-bangku ini seperti ini kan. Oke. Berarti bangku ini dari Perda ya Pak? Ya, oke. Nah, nanti rencana juga kita akan membantu membuatkan beberapa songkro dan etalase yang sesuai. Lah karena kita tidak ada anggaran yang fresh, yang langsung bisa digunakan, maka ya sementara songkro-songkro yang dari mereka ya monggo lah nanti bisa dimanfaatkan dulu. Tapi nanti kalau ada yang besar dan sebagainya ya nanti akan kita bantu untuk disesuaikan sehingga nanti akan rapi sesuai dengan seperti kayak
Pujasera itu ya Rapi. Pujasera, Ya. oke. Nah ini nih, sementara ini karena memang anggaran belum ada anggaran fresh ya kita nanti mohonlah bersabar. Nyatanya juga mereka menyediakan sungkur di sini lah, tempat yang 2x24 itu yang di belakang ini untuk asa-asa, untuk menata piring dan sebagainya. Kalau mereka berjualan kan tetap di sini. Lah kalau mau makan di sini. Nah kalau misalnya apa ini, sate kambing. Sate kambing ya, nih Pak. misalnya di sini penuh nih, mereka bisa juga duduk di sini, kan gitu. Oke. Atau duduk di sana, pesennya di sini. Yes. Tapi tetap bayarnya di sini ya. Nah, nanti kan gitu kira-kira. Jadi sebenarnya tinggal mana yang ramai, karena dari sini, dari pojok sana sampai ke sana, ya itu semua bangku-bangku disediakan untuk para pembeli. Semuanya pembeli apa saja, tidak Lamongan di depan Lamongan, misalnya di sini saya bikin Lamongan nih, Iya. ya saya duduk di sini, ya pesan di sana. Bisa Kira-kira pesan begitu. ke sana ya Pak ya, Iya, tanpa kira-kira ribet begitu. gitu ya. Ya, tanpa ribet. Iya, Baik. Nanti balas di situ. Iya, saya kira itu. Iya. Ya, luar biasa ya. Oke, pemirsa, kita nanti akan berbincang kembali ya Pak Dedi dan Pak Budi terkait tentang Pasar Sugiwaras ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang sama ya di kesempatan kali ini, dan tempatnya juga masih sama di Pasar Sugiwaras seperti itu. Baik, kita sapa kembali. Halo Pak, masih semangat ya Pak ya? Oke, boleh dipakai mic-nya Pak nanti ya? Siap. Oke, siap. Nah, masih bareng Pak Budi beserta dengan Pak Dedi nih mengenai tadi kita sudah berbincang banyak ya Pak ya mengenai Pasar Sugiwaras, mulai dari apa sih yang melatar belakangi, kemudian jumlah kios yang tersedia di sini seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan Pak, untuk siapa saja Pak yang sudah terlibat dalam proses renovasi serta relokasi ini Pak? Dipersilakan Pak Budi. Iya. Yang terlibat untuk pemindahan dan sebagainya, ya mestinya tidak hanya di Indakop saja. Baik. Ada OPD-OPD lain seperti Satpol PP, Kepolisian, Brimob, TNI, ya. Terus juga ada Tipsar, ya, polisi, ya, dan sebagainya, PM dan sebagainya. Dengan harapan perpindahan dari alun-alun ke Sugiwaras ini berjalan mulus. Ya alhamdulillah berjalan mulus lah, tanpa ada halangan apapun lah. Ya memang kalau ada yang protes itu ya ada, tapi ya alhamdulillah bisa kita selesaikan. Terus juga beberapa kegiatan yang ada di Sugiwaras ini tentang fasilitas-fasilitas yang ada ini memang kita sudah cukup memadai, seperti Ya, listrik ini, Pak? Pak ya, listrik itu Oke. satu kios satu lonceng, itu loncengnya tersendiri. Oh, jadi kalau baik. mereka menggunakan listrik berapapun mereka membayar sendiri. Terus itu wastafel ya. Terus di dalamnya juga ada tempat cuci-cuci juga ada ya, dan sebagainya. Terus di sini ada CCTV ya, CCTV mana Pak Dedi? Disediakan juga CCTV ya Pak ya, jadi untuk itu keamanan ada CCTV lebih. itu, Mbak. Oh iya, waktu oke, di belakang sana. Ada 11 lah kira-kira seperti itu. Dan terus itu juga CCTV ya. Dan itu hidup. Terus juga lampu-lampu ini semua nyala juga. Nyala ya Pak ya. Yeah. Berarti aman ya Pak ya, Yeah. secara keamanan, kemudian Yeah. kebersihan juga ya Pak seperti Yeah. itu. Terus juga ada kamar mandi. Ada kamar mandi. Ya, ada kamar mandi. Ini sekitar 10 unit kamar mandi yang di belakang. Terus juga ada musola, di belakang juga ada musola. Ada musola ya Pak ya. ada musola. Wow, komplit banget. Terus ada area tempat sampah juga ada untuk tempat sampah dan sebagainya. Terus area parkir, ya ini untuk kapasitas Baik. 30 unit mobil dan 140-an unit motor, itu nanti akan diatur lah. Insya Allah memang yang
yang sebelah mana timur. Yang sebelah timur. Ini kan memang belum dibenahi. Nah, insya Allah nanti kalau sudah dibenahi, motor itu nanti masuk dari sebelah barat keluar ke sebelah timur. Kalau malam sih bisa sih motor, tapi memang belum rapi. Lah nanti kalau sudah rapi mungkin mobil bisa keluar dari situ. Kira-kira begitu. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada itu seperti itu. Terus mengenai air ini full untuk nyuci dan sebagainya. Tempat sampah juga oke. Terus rambu-rambu, petunjuk jalan, lampu-lampu semua juga sudah oke ya. Ya itu sementara untuk fasilitas yang ada di sini ya Mbak. Oke. Nah nanti rencananya memang kalau untuk meramaikan kita sih banyak program ya. Yang pertama kali mungkin launching, ini belum di launching nih. Nanti mengundang beberapa kabupaten kota untuk bisa hadir di sini satu. Terus yang kedua nanti dengan surat edaran wali kota, nanti para ASN seluruh BUMN, BUMD, perbankan nanti bisa jajan dan belanja di sini ya. Terus ya tidak lupa juga pengisian hiburan-hiburan ya. Kita juga merencanakan juga ada ya minimal musik tunggal lah live ya. musik ya live Pak musik ya, di tengah-tengah mungkin ya, atau di atas sana. Iya boleh ya. Nah ini sudah ada usulan ke kami namanya apa itu Pak? PAMMI ya, PAMI ya. Ya, PAMI. Yaitu Perkumpulan Musik Melayu Indonesia. Baik. Yang mau kerjasama dengan kita, dia mau menampilkan artis-artisnya untuk menyanyi kerjasama untuk mengisi setiap hari. Ini belum kita respon memang, tapi sudah ada proposal ke tempat kami. Baik. Terus nanti dari kegiatan pariwisata, kebudayaan juga ada kegiatan-kegiatan yang mau meramaikan juga yang ada di sini. Nah ini dalam waktu dekat ini nanti program ini akan berjalan terus menerus. Terus rencana juga ini hotel khas ini sudah kita tembung akan membuka pintunya ya supaya nanti tamu-tamu hotel juga bisa masuk ke sini. Nanti yang di belakang itu. Itu masih tahap perencanaan ya Pak ya? Ya, tapi sudah ada komunikasi. Intinya boleh tinggal nanti kita actionnya saja, penentuannya aja. Kira-kira bagaimana dan kapan kira-kira itu. Jadi itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Ya terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ternyata nanti akan ada rencana-rencana menarik ya untuk Pasar Sugiwaras, termasuk tadi saya tertarik interest gitu Pak tentang PAMI itu sendiri yang mungkin nanti bisa hadir karena itu menjadi pemandangan yang berbeda seperti itu ya Pak ya. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Dedi Pak mengenai informasi bagaimana dari Kabid Pasar ini menyebarkan informasi untuk pemindahan tersebut dari pedagang untuk menuju ke sini. Lalu selain fasilitas tadi yang sudah disebutkan Pak Budi, apakah dari pedagang ini mendapatkan semacam kartu seperti itu Pak, kartu izin penempatan atau tidak atau seperti apa? Dipersilakan Pak Dedi. Kalau untuk sosialisasi pemindahan sebetulnya kita sudah bisa dicek di kawasan alun-alun yang sekarang sudah dipagar, itu sudah ada MMT bahwa pedagang kuliner dan fashion sudah berpindah ke lokasi X Pasar Senggol. Bahkan kita kasih barcode untuk Google Maps sehingga sekarang kan orang cara mudah daripada mana banyak di medsos itu Sugiwaras itu mana, banyak yang enggak tahu. Iya, tapi banyak yang enggak tahu ya Pak ya. Barcode itu sekarang HP di scan langsung Google Maps langsung bisa diarahkan ke sini. Luar biasa. Terus tadi yang di medsos-medsos juga Pak Kepala Dinas sudah memerintahkan untuk nanti jadi di medsos kita, di medsos Kominfo juga akan giatkan lagi bahwa ini pemindahan, walaupun memang dari warga mungkin sudah sekarang TikTok atau di Pekalongan Info itu sudah ada warga sendiri yang sudah mulai mempromosikan di sini gitu Mbak. Oke, ternyata sudah ya. Yang masalah untuk KIP-nya ya KIP Pak, itu terlewat memang tadi. kalau sesuai perda pelayanan pasar itu memang harus diterbitkan sebagai legalitas bahwa pedagang itu menempati di pasar. Namun ini sementara ini teman-teman biar istilahnya
kalau bahasa Jawa itu mapan Beradaptasi ya? dulu ya, beradaptasi. Nah Iya. itu nanti kita proses untuk perizinnya. Karena kita pastikan yang di sini itu memang yang sudah diperuntukkan sesuai. Jadi kemarin kan banyak ada yang Pak nanti orang luar bisa masuk, itu memang tidak. Ini memang khusus untuk paguyuban kuliner Estuboga dan paguyuban putra daerah. Jadi di luar itu memang kita pastikan tidak ada, gitu, Mbak. Baik, luar biasa. Nah Pak Dedi, untuk jam operasionalnya di Pasar Sugiwaras ini dimulai dari kapan sampai jam berapa sih Pak? Karena kita bisa melihat ya di belakang kita ini sudah ada beberapa para pedagang yang mempersiapkan seperti itu ya untuk berjualan. Sebenarnya operasionalnya jam berapa itu Pak? Kalau di peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 dan Perda nomor 4 tahun 2012 itu sebetulnya pasar itu dimulai jam 06 pagi 6 pagi sampai ya Pak ya? 6 sore. Nah kalau di luar operasional itu maka akan ditetapkan oleh kepala dinas. Nah karena pasar Sugiwaras ini eksklusif, Ya, maka masih mungkin nanti launching bisa juga. dari kalau jam 6 mungkin tidak, tapi jam 8 pagi sampai mungkin jam 9 atau jam 10 malam nanti akan ditetapkan oleh Pak Kepala Dinas, seperti itu. Bisa. Untuk sementara ini jam berapa sampai jam berapa Pak? Ini sementara mungkin teman-teman pedagang kan masih terbiasa di existing alun-alun ya. Seperti Iya. jam sekarang masih menata. Menata, Nanti oke. mungkin bukanya ya jam 2, jam 3 baru mulai melayani para pelanggannya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Budi. Dalam pedagang yang sudah menempati kios-kios seperti itu ya Pak Budi ya, pasti dari mereka punya kendala tersendiri, misal listriknya, kemudian secara airnya, kebersihannya. Nah ini bagaimana dari para pedagang ini mengadu Pak? Kemana ini Ki kalau akan mengadu? Dipersilakan Pak Budi. Oke. Jadi sementara ini memang masih dihandle oleh dinas, dalam hal ini Kabid Pasar ya. Tapi nanti ke depan kita mau menyusun, ini akan kita bentuk semacam Demang Pasar atau kepala pasarnya sini, koordinator pasar. Koordinator pasar. Koordinator pasar. Baik. Nah, nanti koordinator pasar ini nanti ada anggotanya, ada penjaga malam, ada kebersihan, terus juga ada administrasinya juga yang untuk retribusi dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bentuk. Tapi sementara ini memang belum, karena memang belum adikip aja belum kita keluarkan ya, biar untuk penyesuaian. Kalau sudah normal ya itu segera kita berlakukan. Tapi untuk sementara ini masih ditangani oleh bidang pasar, sehingga misalnya ada kendala-kendala ya larinya ke bidang pasar, ke mana? Ke Dindakop ya. Dindakop langsung ya, Pak ya, untuk gitu. melakukan pengaduan. Tapi Iya. selama ini apakah ada proses laporan tersebut dari para pedagang Pak atau berjalan aman dan sejahtera? Ya sementara ini memang secara prinsip belum ada ya. Mereka ya paling mengajukan proposal untuk dibuatkan etalase dan sebagainya. Oh, Sudah ada ya, Pak, ya, ternyata ya? Kita tampung. Oke. Nah, kita nanti intinya kita masih usahakan nanti lewat fresh money-nya itu lewat CSR atau lewat APBD atau lewat dana-dana lain. Yang penting kita bersemangat atau mensupport mereka agar sini itu rame dan penghasilannya, maksudnya para pembeli itu datang ke sini gitu kan. Mereka soalnya mengkhawatirkan kalau di alun-alun kan rame, kalau di sini kan sepi. Ya, mereka itu begitu kan. menjadi opini juga ya, Pak ya. Pemerintah daerah dalam hal ini Dindakop ya wali kota lah ya. Ini akan memperhatikan terus nih perkembangan dari pasar Sugiwaras ini. Nanti ya ada trik-trik tadi yang diantaranya nanti ada belanja ASN ke sini atau BUMN, perbankan nanti dengan edaran-edarannya atau dengan surat ke beberapa daerah untuk ke sini terus lewat web dan sebagainya. Ya berbagai macam cara untuk bisa meremehkan. Mungkin itu ya Bu ya. Baik, luar biasa ini Pak Budi. Nah Pak Dedi, saya ingin bertanya menanggapi opini yang ada
pada masyarakat kita, terutama para pedagang kaki lima yang berada di Pasar Sugihwaras ini. Seperti apa Pak Dedi sebagai Kabid Pasar menanggapi mereka yang mungkin kurang setuju atau mengkritik bahwa tempatnya ini kurang representatif serta kurang strategis? Dipersilakan Pak Dedi. Ya kalau menurut saya memang kalau pro dan kontra itu pasti ada. Kalau yang tadi intinya kalau kita membuat perencanaan ini kan tidak istilahnya asal-asalan tidak. Kita bangun ini di luas lahan sekitar 3.700 meter persegi itu kan tadi karena sudah ada jumlah pedagang itu harus kita akomodir sehingga memang ini kita jadi membuat bangunan itu tidak asal-asalan, kita sesuai peraturan bangunan gedung yang ditetapkan oleh Kementerian PU, terus ada standar nasional Indonesia tentang pasar rakyat. Jadi kita memang membuat itu contohnya tadi kios. Kios itu ya, kios. Di standar nasional itu kan ada minimal tipe ya, sekian. Seperti apa itu Pak? Gimana? Untuk kios sendiri tadi standar luasannya. operasional. Jadi umpamanya tipe 4 itu luas kios itu minimal 2x2. 2x2. Itu minimal ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita membuat itu tidak berdasarkan aturan itu tidak. Jadi kita membangun ini sudah sesuai aturan-aturan tadi. Jadi tidak asal-asalan karena memang saya sampaikan bahwa perencanaan khusus untuk Pasar Sugihwaras itu sebetulnya sudah ada master plan. RTBL, jadi mulai dari THR itu untuk sampai dengan Dr. Wedin itu sudah ada, termasuk alun-alun. Jadi tadi yang ditanyakan stakeholder itu banyak, Bapeda, terus dari DLH, PU, pedestriannya, terus untuk di Indakop sendiri di sini pedagang dan jasa untuk pasar. Jadi kalau menanggapi tidak representatif dan sebagainya, kalau belum dicoba kan ya belum bisa. Kita belum tahu ya Pak ya, karena nanti, belum dicoba seperti nanti itu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru opini tadi baru kita bisa kita komentari. Karena kalau tadi sesuai aturan dan perencanaan seharusnya ya sini nanti lebih representatif dibandingkan yang di alun-alun seperti itu. Oke, luar biasa Pak Dedi dan Pak Budi, kita akan ngobrol lagi lebih dalam ya Pak ya di segmen terakhir. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yusita di segmen kali ini. Masih Expose ya, lebih dekat, lebih santai dan dengan bersama narasumber yang ada seperti itu. Kita sapa kembali pemirsa. Halo Pak Budi, halo Pak Dedi. Ya, siap. Iya, masih semangat ya? Iya, semangat. Iya, ini segmen terakhir ini Pak ya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Pasar Sugihwaras seperti itu. Pak, saya penasaran terkait proses terima serah kunci ini seperti apa Pak Budi? Dipersilakan. Kalau serah kunci biasanya kita serahkan kepada pengurus paguyuban. Nah, paguyuban yang untuk yang untuk fashion kita serahkan ke paguyuban dengan jumlah 210 kunci ya. Dibagi sendiri ya. Sebagian besar ya full, ini tidak masalah. Memang ada beberapa pedagang-pedagang yang merasa saya kok di atas dan sebagainya. Nah itu kan kesepakatan dari itu. Nah ini akhirnya mereka yang protes ini juga sudah diklarifikasi sendiri oleh paguyuban. Ini yang untuk fashion. Yang untuk kuliner tadinya kan dikoordinir oleh AP2KB. Nah kita berikan kepada AP2KB untuk membagikan. Tapi nyatanya dari Estobuga ini memang belum srek ya, sehingga belum dia tidak mau ya? tidak mau kunci. Tapi akhirnya dengan komunikasi dengan DPR, dengan wali kota dan mereka akhirnya menerima juga. Akhirnya kunci kita serahkan kepada Ketua Paguyuban Pak Romat dan sudah dibagi ya, sampai sekarang dan tidak ada masalah. Kira-kira begitu Mbak.
Luar biasa. Mungkin dari Pak Kabid Pasar sendiri nih ingin menambahkan tadi pernyataan dari Pak Budi, dipersilakan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa kita serahkan ke paguyuban dengan harapan itu untuk paguyuban musyawarah mufakat dengan anggota mereka sendiri. Pada waktu saya sampaikan kalau tidak terjadi musyawarah mufakat maka dinas yang akan menentukan. Nah, kalau dinas yang menentukan itu malah nanti repot. Seumpamanya kalau ini nanti kalau dinas yang menentukan londong opor sama jajaran semua kan tidak apa pasti tidak puas. Makanya untuk para paguyuban tadi untuk musyawarah mungkin kan ada yang istilahnya pelanggan kadang beli di tempat ini kadang juga beli di tempat yang lain. Kalau dijadikan satu pasti nggak enak. Nah itu makanya dari para pedagang untuk musyawarah sendiri. Dalam artian tadi memang kalau ada ketidakpuasan ada, tapi kalau secara kuota itu kan tidak signifikan. Jadi umpamanya 210 ada yang tidak sepakat paling berapa? 8 orang dan sebagainya. Itu kan musyawarah hal lumrah dalam kita musyawarah. Itu seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, Pak Budi, saya ingin bertanya kembali mengenai kebersihan ini, Pak. Kan kadang wilayah pasar ini ada beberapa tempat yang mungkin tidak terkontrol seperti itu. Nah, bagaimana Pak Budi menanggapi hal tersebut dan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan? Dipersilakan Pak Budi. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini nanti akan kita tunjuk koordinator pasar, terus petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas administrasi retribusi. Memang di sini harus ada. Tapi memang sekarang kan belum ada, makanya ditarik ke bidang pasar. Nah mengenai kebersihan, ya sekarang memang masih dihandle di bidang pasar, ya. Jadi memang kita mengupayakan ke mereka nanti untuk mengumpulkan di tempat-tempat tertentu ya. Memang ini belum disediakan plastik, nanti akan diambil, nanti dikasihkan ke TPS yang ada di belakang. Nanti TPS nanti akan diambil oleh petugas kebersihan pasar, nanti dibuang ke TPS akhir. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, dari Pak Dedi sendiri nih, selaku Kabid Pasar menanggapi hal tersebut seperti apa, Pak? Apakah sudah ada penindakan lebih lanjut dan keadaannya seperti apa, Pak? Pasar Sugiwaras ini tentang kebersihannya, dipersilakan. Jadi kalau sudah kebersihan kita sudah ada 2 petugas sementara kita tempatkan di sini. Juga ada kalau siang itu petugas Tipsar. Baik. Terus pada malam hari sudah ada jaga malam 2 orang. Dan kita standby kan 1 unit dump truck bisa dilihat di TPST. Jadi kita segerakan kalau sampah itu sudah segera bisa terbawa setiap harinya, jadi tidak menumpuk. Apalagi ini kan kuliner pasti kalau nginep rame atau ya, Pak, 1 hari itu pasti akan menimbulkan bau yang tidak enak. Sehingga kita sudah siapkan walaupun belum maksimal. Nanti ke depan kita akan maksimalkan kembali. Itu, Mbak. Oke, berarti itu menjadi rencana khusus ke depannya ya, Pak ya, strategis berikutnya seperti itu ya, Pak ya. Oke, saya ingin kembali ke Pak Budi, Pak. Menanggapi sekarang ini kan pasar tuh macam-macam ya, Pak ya. Ada pasar tradisional, pasar modern seperti itu. Pak Budi selaku Ketua Dindakop dan UKM melihat fenomena pasar yang bertransformasi ke era modern ini seperti apa, Pak? Dipersilakan. Memang pasar ini kita sudah berupaya dengan era digitalisasi. Kita bekerja sama dengan perbankan, diantaranya BRI, terus juga Jasa, terus juga Bank Pembangunan Daerah atau BPD, ya. Itu yang pertama kali kita mengajak semua pedagang ini harus memakai QRIS ya, pakai QRIS, yaitu pembayaran yang non tunai. Nah ini dengan harapan ini sudah berjalan dengan BRI dan dengan Jasa. Lain sawah nanti semua pasar Sugiwaras ini ya 100% lah nanti bisa QRIS kalau, tapi ini dalam masa proses, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kita dalam penarikannya menggunakan e-retribusi
ya. Oke, Ya, jadi retribusi. tidak dengan tangan-tangan lagi tapi dengan tap. Nah, sehingga uang akan masuk, kira-kira seperti itu. Nah, terus bagi mereka-mereka yang ada para fashion juga para pedagang dan sudah dilaksanakan, mereka kita latih yang berminat ya, itu pemasaran digital online ya. Oke, pemasaran Ya, digital ya, online. ya. Oh Jadi, wow. Ya, mereka bisa diikuti brand market, bisa di loka loka pasar ya. Terus juga bisa di WA WA group ya. WA misalnya. group, Terus juga bisa di Facebook, bisa TikTok dan sebagainya. Kita akan melatih SDM itu untuk ada di HP mereka, sehingga misalnya tidak hanya Gojek maupun Grab ya, tetapi mereka kalau ngecat misalnya, saya mau beli Lamongan, tolong dibelikan itu, ya nanti diantarkan ke sana, kira-kira begitu. Oke. Jadi sistem COD gitu ya COD, Pak ya? COD nanti bayar di Oke. rumah kan, kira-kira begitu. Nah ini juga sudah dikembangkan juga di situ ya. Ya. Terus pembayarannya kalau bisa ya tidak tunai lagi, tetapi sudah menggunakan Non tunai ya, non-tunai, digital seperti kira-kira kris gitu. tadi ya Pak Ya ya? kris. Yes, saya kira. Oke, apakah para pedagang di sini tadi sudah memakai fasilitas tersebut seperti kris tadi Pak? Sudah. Ada kelihatannya. beberapa? Ada beberapa, berapa? Sekitar 80 dari 263 sudah 80 masuk. Nah, nanti kita akan mengkiriskan semua. Ya, ini memang kita belum ngecek lagi. Nanti kiriskan bisa dipasang di sini. Iya, iya Pak ya. Nah, nanti di Jadi tab gitu kan. bisa langsung scan aja ya, Iya. nggak usah pakai tunai. Ya Scan nanti aja. kalau sudah rame nanti live lagi juga nggak apa-apa kalau sudah Oke, sempurna. ini perlu dicatat ya tim Ya, expose. jadi saya kira itu. Jadi perkembangannya mungkin sebulan ke depan seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa baik dan sebagainya. Iya, terima kasih. Ya, luar biasa. Dari Pak Dedi sendiri menanggapi tadi mengenai pasar modern dan tradisional nih, seperti apa Pak? Memang pasar ke depan itu di SNI yang terbaru, SNI 8152 tahun 2021 itu memang ada persyaratan digitalisasi pasar. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Juga nantinya ke depan supaya nanti kan sudah eranya zaman sudah online dan sebagainya. Seperti Nun Sewu Pak, nanti di Pasar Podosuke itu Baik. BRI sudah bekerja sama dengan kita. Oh, Itu ada Pasar ID. Jadi nanti produk-produknya para teman-teman pedagang itu dimasukkan di sana. Dan di pasar itu ada kurir. Jadi nanti Kurir, ya, Mbak oke. Ayu tinggal nanti buka Pasar ID, pasar mana itu diklik beli, itu nanti kurirnya mengantar ke tempat yang diinginkan. Jadi ke depan kita mencoba seperti itu, jangan sampai pasar itu nanti sepi karena tertinggal oleh zaman. Sepi pengunjung maupun sepi order karena perkembangan zaman ke depan itu semua sudah digital semua. Jadi kita memang harus bekali seperti itu dan bekerja sama dengan tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi. Ini seperti itu. Wah, luar biasa ya. Kalau Pak Budi sendiri lebih suka di pasar tradisional atau pasar modern ini Pak? Ya dua-duanya. Oh, dua-duanya Lihat ya? yang mau dibeli apa. Oke, baik. Tapi menurut Pak Budi lebih murah mana sih, pasar tradisional apa pasar modern? Relatif. Relatif ya? Oke, kalau Pak Iya. Dedi? Kalau pasar tradisional dan modern itu kan tergantung kebutuhan kita. Kalau Iya. kita butuh apa, mungkin sayur mayur dan sebagainya, kita lebih ke pasar tradisional karena mungkin banyak pilihan dan sebagainya dan lebih fresh. Kalau di seperti di toko modern itu kan pasti sudah di freezer, jadi kan kita Iya. pikirnya ini datang kapan nih. Tapi kalau pasar itu setiap hari itu berganti barangnya, seperti itu Pak. Baik, Pak Budi, saya penasaran juga mengenai adakah biaya retribusi oleh para pedagang ini di kios-kios yang ada Pak? Dan itu bagaimana prosesnya kira-kira? Ya ini sementara ini belum dikenakan retribusi, Oh. juga belum diberi KIP ya. Haha. Tadi yang disampaikan Pak Dedi bahwa ini biar penyesuaian dulu ya. Mungkin setengah tahun atau 3 bulan, setengah tahun
baru kita nanti ada gift dan sebagainya. Setelah itu nanti baru kita kenakan retribusi. Memang ini belum semua ini, tidak ada retribusinya, hanya menempati saja. Hanya menempati saja ya Pak? Kos saja juga juga tidak beli, ini gratis ini. Ini gratis ya Pak? Gratis ya dari Pemkot gitu. Iya. Saya kira itu Mbak. Berarti ini masih gratis ya Pak ya, masa percobaan seperti itu ya. Betul, Tapi betul. berarti apakah ada rencana tersebut Pak untuk melakukan biaya retribusi itu? Pasti ada retribusi ada. Nanti pengeluaran gift juga ada. Nah kira-kira berapa tahun itu? Ya maksimal 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Maksimal ya. Ini kita lihat perkembangannya dulu. Mudah-mudahan kita maksimal rame ya sudah berjalan. Berjalan ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah saya ingin bertanya Pak, harapan Pak Budi sebagai Ketua Dindakop ini seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan secara panjang gitu ya untuk masyarakat terutama para pedagang kaki lima dan pasar Sugiwaras itu sendiri Pak. Monggo. Harapan kami Dindakop khususnya ya dan harapan dari pemerintah kota pada umumnya ya kita selaku pembina dari para UMKM ini ya berusahalah UMKM bisa lebih cepat pulih dan lebih kuat bangkitkan kira-kira seperti itu. Jadi artinya mereka bisa segera naik kelas ya karena 2 tahun masa pandemi ini yang cukup panjang sehingga mereka sempat merontokkan ekonomi mereka. Nah ini alhamdulillah sudah landai ya walaupun belum selesai. Mudah-mudahan kita genjot dengan ya tadi promo-promo sosialisasi terus mereka juga kita pelatihan online terus offline dan sebagainya ya semua kita lakukan. Mudah-mudahan mereka ini tidak hanya di pasar Pondosugi saja ya, Sugiwaras saja, tetapi untuk semua pasar juga sama ya. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu. Luar biasa Pak Budi. Pak Dedi, nah ini sebagai Kabid Pasar dan pedagang kaki lima, apa sih Pak yang menjadi harapan untuk para masyarakat terutama pedagang kaki lima kita di pasar Sugiwaras Pak? Kalau harapan saya, mari kita buktikan bahwa di pasar Sugiwaras ini lebih nyaman, lebih aman, lebih enak dan lebih segalanya dibandingkan yang existing di alun-alun. Kita harapkan dari pemerintah, dari pedagang, dari masyarakat ini bisa bersama-sama membuktikan bahwa di tempat ini sesuai harapan dan lebih tadi yang saya sampaikan dibandingkan yang tempat lama. Itu harapan saya. Ya. Kita buktikan, harus kita buktikan ya Pak ya. Siap. Sesuai tadi temanya ya Pak ya, tertata lebih sejahtera seperti itu ya. Itu. Oke, luar biasa. Ya pemirsa, itulah tadi mengenai pasar Sugiwaras tertata lebih sejahtera. Tentunya hadirnya pasar ini semoga dapat membantu masyarakat terutama para pedagang kaki lima dan semoga apa yang kita harapkan untuk pasar Sugiwaras ya Pak ya bisa terwujud nanti ke depannya. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi, kemudian Pak Dedi ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di expose di pasar ini terutama sambil mengontrol juga nanti ya. Seperti itu dan tibalah kita di penghujung acara pemirsa. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Saya Yusita beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.